The future is vegan. Ini adalah kata-kata dari Bill Gates. Beliau memprediksi bahwa di masa depan nanti, konsumsi daging akan beralih ke konsumsi nabati. Dan daging hewani akan digantikan oleh daging analog, yang disebut juga artificial meat. Tentu saja ini sangat menarik untuk kita bahas. Di video sebelumnya, saya sudah menjelaskan bahwa vegan itu makannya bukan sayur doang. Jadi tetap ada konsumsi protein seperti daging analog. Baik, sebelum kita lanjut, saya mohon dukungannya. Bagi Anda yang baru bergabung di channel kami, silahkan di-subscribe agar channel ini semakin berkembang dan bisa memberi manfaat bagi masyarakat luas. Bersama saya Doni, kita di acara Vegetalk. Populasi manusia sudah terlalu banyak. Dunia berkembang begitu cepat, populasi manusia berkembang begitu pesat. Sekarang ini kita sudah mencapai angka 7,6 miliar jiwa. Di tahun 2030 nanti akan menjadi 8,6 miliar jiwa. Dan akan menuju ke 9,8 miliar jiwa di tahun 2050. Jumlah sebanyak ini akan menjadi persoalan besar karena setiap manusia perlu makan. Tentunya banyak ahli mengatakan sudah tidak memungkinkan lagi untuk memproduksi daging hewani untuk kebutuhan manusia karena dampak kerusakan lingkungan terlalu besar dan bumi kita sudah tidak sanggup lagi dengan kondisi peternakan saat ini. Gas metana yang dilepaskan oleh hewan ternak tadi menyebabkan terjadinya perubahan iklim, pemanasan global, dan perubahan cuaca yang tidak menentu, dan berbagai bencana alam yang terjadi. Apakah kita hanya tinggal diam melihat bumi kita, rumah bagi setiap umat manusia, ini menjadi hancur hari demi hari? Dampak Corona. Sejak terjadinya pandemi COVID-19 yang melanda seluruh dunia, sedikit banyak telah menyadarkan kita bahaya yang tersembunyi dari industri ternak tadi. Belum selesai coronavirus, muncul lagi virus baru yang disebut virus G4, yaitu swine flu yang terjadi pada peternakan babi di Tiongkok. Belum selesai virus G4, muncul lagi virus baru yang dibawa oleh kutu, yang disebut novel Bunya virus. Seakan menyadarkan manusia bahaya yang mengancam ke depannya. Seorang dokter bernama Michael Greger mengatakan, kalau kita tidak berubah pola makan kita, dalam arti masih mengkonsumsi animal product, maka kelak bisa menyebabkan virus apokaliptik atau virus kiamat yang akan memusnahkan 50% populasi bumi. Wow, kedengarnya sangat menakutkan, bukan? Karena kita sedang mengembangbiakkan virus ini bukan di laboratorium, tetapi pada peternakan ayam. Jadi kalau manusia masih pada pola makan kuno, pola makan lamanya, yaitu konsumsi daging hewani, maka pandemi yang lebih besar akan datang menyerang kita. Revolusi. Revolusi artinya adalah perubahan. Kita sepakat bahwa manusia harus meninggalkan pola makan lama, pola makan yang kuno, yaitu pola makan hewani, menjadi pola makan baru yang disebut pola makan nabati, yaitu plant-based diet, atau disebut juga vegan. Google Executive Chairman yang bernama Eric Schmidt, bisa dibilang bosnya Google, pada tahun 2016 di Milken Institute Global Conference, beliau mengatakan bahwa plant-based protein adalah teknologi paling penting di atas 3D printing, self-driving car, virtual reality, dan educational program. Beliau sudah mengatakan bahwa kita sedang dalam revolusi pola makan dari animal product menuju plant-based diet. Nah, inilah menjadi tren di masa depan.
Karena sebagian besar umat manusia mulai bangkit kesadarannya untuk peduli pada bumi, peduli pada kerusakan alam, penebangan hutan, peduli pada dampak kerusakan lingkungan dari proses peternakan hewan tadi. Juga semakin peduli pada nutrisi, peduli pada kesehatan makanan yang dikonsumsinya. Maka vegan adalah suatu jawaban dari atas semua permasalahan yang kita hadapi. Seperti kita ketahui bersama bahwa Google adalah suatu perusahaan teknologi terbesar di dunia yang sangat menguasai informasi dan data di dunia maya. Semua memakai Google, dari Google Map, YouTube, sampai ke Google Chrome. Google sudah tidak asing lagi bagi kita, bahkan kita sangat tergantung pada Google. Pada tahun 2015, Google berusaha membeli perusahaan startup yang bernama Impossible Food seharga 300 miliar US dollar. Namun sayangnya penawaran ini ditolak. Tetapi di tangan siapapun bisnis daging analog ini tentu saja nggak berpengaruh. Ini adalah satu pengakuan dunia kalau vegan itu adalah future, masa depan. Sebenarnya sih mereka ketinggalan jauh. Orang-orang barat itu baru aja mau memulai memproduksi daging analog. Sementara di Asia sudah lebih 20-an tahun. Daging analog produksi negara Taiwan misalnya, rasanya sudah luar biasa enak, teksturnya pun sudah semakin bagus. Dan mereka sudah mendirikan banyak cabang di berbagai negara, contohnya di negara Malaysia. Dan produk mereka pun bisa sampai ke Indonesia, khususnya di daerah yang berdekatan dengan Malaysia. Tentu saja karena vegetarian dan vegan sudah sangat lama majunya di negara Taiwan yang populasi vegetariannya tuh mencapai 13%. Kesimpulan, bumi ini semakin hari semakin parah setiap harinya. Daging hewani menjadi pembawa dampak terbesar yang semakin parah lebih dari yang kita duga. Ada pertanyaan untuk kita semua. Yang pertama, bagaimana kita bisa memberi makan 9 miliar manusia di tahun 2050? Nomor 2, apa yang kita bisa perbuat untuk climate change, yaitu perubahan iklim? Nomor 3, apa langkah kita untuk mencegah terjadinya pandemi virus di masa mendatang? Nomor 4, apa langkah kita untuk mengurangi kerusakan lingkungan dan polusi? Nomor 5, apa cara kita untuk hidup sehat, bebas dari diabetes, hipertensi, dan kanker? Jawaban itu semua hanya satu, yaitu vegan, pola makan nabati. Menjadi seorang vegan berarti menjadi seorang hero yang membawa misi revolusi ini, misi penyelamatan dunia ini. Silakan share video ini ke teman-teman Anda agar semakin banyak yang menjalani pola makan nabati ini. Dan congratulations, you are a hero for human and Mother Earth. Saya Doni, sampai jumpa.